Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran tematik kelas 4. Kita akan belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Di tema 1 kali ini, kita akan membahas tentang subtema 1, pembelajaran ke-1. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, pasti selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Kalian pasti seringkali membaca buku cerita, dongeng, majalah, atau bahkan buku bacaan kalian sehari-hari. Di dalamnya, pasti ada sebuah paragraf. Paragraf dikatakan sempurna apabila ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Andai dalam satu paragraf ada 5 kalimat, maka satu kalimat menjadi gagasan pokok dan 4 kalimat yang lainnya menjadi gagasan pendukungnya. Ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok saja, dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok biasanya dapat ditemui di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ingat ya, hanya ada satu gagasan pokok saja dalam satu paragraf. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok berfungsi sebagai pokok pikiran atau dasar acuan suatu paragraf. Bagaimana cara mencari gagasan pokoknya? Perhatikan bacaan berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Mana gagasan pokoknya? Gagasan pokok terdapat di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan melihat rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Apakah kalian sudah paham? Oke, kita coba lagi bacaan berikutnya, paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Mana gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukungnya.
Gagasan pendukungnya, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalau kalian sudah paham, untuk paragraf selanjutnya kalian lanjutkan sendiri ya. Kalian kerjakan di buku paket, ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ditulis di halaman 4-6. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita syukuri. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dengan menerima, saling menghargai, dan menghormati dalam segala perbedaan yang ada. Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia muncul karena beberapa hal. Yang pertama, tentang perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Kemudian, perbedaan lingkungan dan ketampakan alam di setiap daerah. Yang ketiga adalah perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Kemudian selanjutnya, ketertarikan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa perilaku menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, mempelajari tarian dari daerah lain. Menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Mau berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda. Mempelajari budaya, suku bangsa atau daerah lain. Melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Kemudian, apa saja manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya? Manfaatnya adalah terwujudnya persatuan bangsa, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, terciptanya rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis, dan memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Untuk selanjutnya, kita belajar tentang bunyi. Di Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia adalah alat musik tradisional. Berbagai alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bagaimana alat musik dapat menghasilkan bunyi? Bagaimana cara membunyikannya? Yuk kita pelajari. Energi bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Salah satunya adalah alat musik. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena ada udara. Yang kedua, ada sumber bunyi. Contohnya, senar gitar, membran gendang, atau pita suara. Yang ketiga, ada pendengar, yaitu manusia dan hewan. Selanjutnya, kita pelajari tentang alat musik dan cara membunyikannya. Alat musik angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur dan kecapi berasal dari Jawa Barat, dibunyikan dengan cara dipetik. Alat musik tahuri berasal dari Maluku, dibunyikan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik keso-keso berasal dari Sulawesi Selatan, dimainkan dengan cara digesek. Tuliskan nama alat musik tradisional yang lain yang kalian ketahui dan dari mana asalnya, serta bagaimana cara membunyikannya.
Sekian pelajaran hari ini. Kita lanjutkan besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.